Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal SNBT paket yang pertama. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 6 sampai dengan 10. Ini adalah video terakhir ya di paket yang pertama. Kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan 15. Ini materi tentang bilangan ya, perpangkatan. Ada akar, kemudian akar lagi. Nah, kita bisa mulai dengan menyederhanakan yang di dalam akar dulu. Di sana ada 3 pangkat 5 ya, kemudian dikali 3 pangkat 9 dan dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini basisnya sama ya, semuanya 3 sehingga kita bisa langsung sederhanakan pangkatnya. Kalau ada perkalian berarti pangkatnya ini ditambah ya, berarti 3 pangkat 5 ditambah 9. Nah, untuk pembagian itu pangkatnya dikurangi. Sehingga ini bisa saya tulis 3 pangkat 5 tambah 9 itu 14, 14 kurangi 2 itu 12 ya, 3 pangkat 12. Sehingga untuk soalnya bisa saya tulis akar dari akar 3 pangkat 12. Nah, untuk akar sendiri jika tidak ada bilangan di sini berarti ini ada angka 2 ya. Bisa saya tulis pangkat setengah. Oke. Sehingga ini sama dengan 3 pangkat 12 ya, pangkat setengah dipangkatkan lagi setengah. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan, ini berarti pangkatnya kita kalikan ya, 12 dikali setengah dikali setengah. Sehingga hasilnya 3 pangkat 12 dibagi 4 ya, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya. Jadi jawabannya E untuk nomor 11. Oke, untuk soal nomor 12 di sini ada suatu bangun datar di mana ini memiliki 1 2 3 4 5 6 7 8 sudut ya. Kita harus menghitung sudut yang ada di dalam bidang ini ya. Caranya teman-teman bisa bentuk menjadi segitiga ya. Bangun datar ini kita bentuk menjadi segitiga-segitiga. Oke, misal seperti ini ya, kita akan bentuk menjadi beberapa segitiga. Seperti ini. Nah, sehingga sudut ini ya, semua sudutnya ini akan terhitung nanti besarnya. Nah, ini juga terhitung sama. Oke, kita hitung jumlah segitiganya ya. 1, 2, maaf ini juga segitiga nih ya, 3 ya, 4, 5, 6. Oke, ada 6 buah segitiga ya, semuanya membentuk segitiga. Kita tahu bahwa satu segitiga itu besar sudutnya 180 derajat, sehingga jika ada 6 maka 180 kita kalikan dengan 6 ya. 6 kali 8 48, 6 kali 1 6 tambah 4 ya. Jadi total semua sudutnya itu 1080 derajat ya, jawabannya D. Oke, soal nomor 13. Di sini ada aljabar ya, perkalian dari dua buah pecahan dengan variabel X. Ini ada X kuadrat, ini ada X. Kita akan coba menyederhanakan terlebih dahulu dengan menggunakan sifat dari ini ya. Kalian mungkin masih ingat, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Untuk pecahan yang pertama, itu ada 4 dikurangi X kuadrat. Ini bisa saya tulis menjadi 2 pangkat 2 ya, 4-nya dikurangi X pangkat 2. Sehingga ini bisa saya tulis, anggap saja ini A dan B ya. Dengan menggunakan sifat ini menjadi 2 ditambah X dikali 2 kurang X. Ini juga sama yang penyebutnya ya. Ada X pangkat 2. 25-nya bisa saya ubah menjadi 5 pangkat 2. Sehingga bisa ditulis X tambah 5 dikali X kurang 5. Oke. Ini untuk yang pertama. Kemudian
Pecahan yang kedua juga bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 10 dikurang 2x per 4 dikurang 2x. Ini semuanya bilangan genap, sehingga bisa kita faktorkan ya. Kita bagi 2. 10 dibagi 2 ini 5. Negatif 2x dibagi 2 ini jadi negatif x. Yang bawahnya 2. Ya di sini 4 dibagi 2 hasilnya 2. Negatif 2x dibagi 2 hasilnya x. Sehingga ini bisa kita coret duanya. Pecahan yang kedua ini bisa kita ubah ya, tadinya 10 dikurang 2x per 4 dikurang 2x menjadi 5 kurang x per 2 dikurangi x. Sehingga soal ya bisa kita sederhanakan menjadi 2 ditambah x dikali 2 kurang x yang ini ya, per x ditambah 5 dikali x kurang 5 dikali 5 kurang x per 2 kurang x. Oke, kita bisa mencoret yang sama di sini ya, ada yang sama. Ini 2 dikurangi x, ini juga 2 dikurangi x, bisa kita coret. Kemudian ini juga ada yang sama nih. X kurang 5, cuman di sini kebalik posisinya ya. Jadi 5 kurang X. Ini bisa saya tulis negatif dari X kurang 5. Kan kalau dikali negatif ini jadi negatif X. Ini dikali negatif 5 jadi positif 5. Sehingga ini bisa kita coret. Set. Cuman jadi negatif 1 di sini ya. Ada negatif 1. Sehingga ini bisa saya tulis 2 ditambah X per X ditambah 5 dikali negatif 1. Negatif 1 bisa kalian kalikan ke pembilang atau ke penyebutnya. Jadi nanti ada dua kemungkinan. Misal kita kalikan ke pembilang ya. Jadi negatif 2 dikurangi X per X tambah 5. Atau kita kalikan ke penyebutnya, yang atas tetap ya, 2 ditambah X per min X min 5. Kita cari yang ada jawabannya yang mana ya. Yang atasnya tetap positif, yang bawahnya negatif. Nah, ternyata yang C ya, ada jawabannya yang ini nih. X tambah 2, kalau ini 2 tambah X. Ini sama saja ya dengan X ditambah 2 per min X min 5 ya. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 14 ya. Untuk X lebih besar dari negatif 5, manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, di sini P-nya itu berupa fungsi kuadrat ya, X kuadrat tambah 6X tambah 5. Sedangkan Q-nya ini negatif 3. Nah, untuk X lebih besar dari min 5, untuk X-nya bilangan bulat ya, bisa kita substitusikan X sama dengan min 4. Kita coba substitusikan ke sini ya. Ini menjadi min 4 kuadrat ditambah 6 kali min 4 ditambah 5. Sama dengan 16 dikurangi 24 ditambah 5. 16 dikurangi 24 itu hasilnya negatif 8 ya. Negatif 8 tambah 5 itu hasilnya negatif 3. Oke, sehingga kalau X-nya sama dengan min 4, itu nilai P sama dengan negatif 3. Q juga sama dengan negatif 3, jadi P sama dengan Q. Kita coba masukkan nilai yang lain ya. Yang gampang kita masukkan, misalkan X sama dengan 0. Berarti ini jadi 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 5. Ini 0 ditambah 0 ditambah 5. Sehingga ini sama dengan 5 ya. P sama dengan 5. Berarti P ini lebih besar daripada Q. Oke, karena di sini ada dua buah kesimpulan yang berbeda. Ya, padahal aturannya sudah sesuai ya. X-nya lebih besar dari min 5. Kita tadi memasukkan 0 dan min 4. Tapi kesimpulannya berbeda nih. Yang satu P sama dengan Q, yang satu P lebih besar dari Q. Sehingga dari
dua kesimpulan yang berbeda, berarti kita tidak bisa menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Jawaban yang tepat adalah E. Soal terakhir ya, soal nomor 15 di pembahasan TO pertama. Ini soalnya mirip dengan yang nomor 14, kita diminta menentukan hubungan dari kuantitas P dan Q. P-nya sendiri itu kembali lagi berupa persamaan kuadrat. Min X kuadrat min 2X min 2. Nah, jika P sama dengan M dan Q sama dengan 2M, maka hubungan yang tepat antara P dan Q itu seperti apa? Ini ada kaitannya dengan grafik fungsi kuadrat ya, di mana fungsi kuadrat ya bentuk umumnya itu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Untuk persamaan kuadrat dari P, ini nilai A-nya itu negatif 1 ya, B-nya itu sama dengan negatif 2, C-nya itu juga negatif 2. Nah, jika nilai A negatif, itu kurvanya akan melengkung ke bawah seperti ini. Seperti ini. Tapi jika A-nya positif, itu akan berbentuk seperti huruf U. Nah, jadi kita bisa memastikan kurva dari persamaan kuadrat ini ya, itu melengkung ke bawah dengan ada nilai maksimum di sini. Nah, kita akan mencari nilai maksimumnya. Ini koordinatnya seperti apa? Untuk mencari absis atau X puncak ya, kita bisa menggunakan rumus min B per 2A. Oke, di sini B-nya sudah kita ketahui, jadi negatif dari negatif 2 per 2 dikali A. A-nya negatif 1 ya, berarti ini 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Ini adalah nilai absis atau X puncak. Sementara nilai maksimumnya atau YP kita bisa tinggal substitusikan nilai min 1 ke fungsinya ya. Jadi F negatif 1 ini sama dengan, kita masukkan ke sini, negatif dari negatif 1 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 1 dikurangi 2. Negatif 1 dikuadratkan 1 ya, cuman di sini ada tanda negatif, jadi negatif 1 ditambah 2 dikurangi 2. Sehingga nilainya sama dengan negatif 1. Nah, berarti ini nilai maksimumnya ada di negatif 1. Bisa kita ambil kesimpulan nilai M itu selalu negatif ya, atau definit negatif. Karena nilai maksimumnya saja atau nilai yang paling besarnya saja ini negatif 1. Apalagi yang ke bawahnya pasti ini tambah kecil. Jadi bisa kita pastikan P itu nilainya negatif. Jika P negatif, Q ini 2 kali dari P ya, akan semakin negatif. Maka lebih besar P atau lebih besar Q? Misal nih, saya misalkan ya, P-nya itu negatif 1. Maka Q-nya negatif 2 karena 2 kali dari sini. Atau P-nya sama dengan negatif 10. Maka Q-nya negatif 20. Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa P itu lebih besar daripada Q. Karena dua-duanya merupakan bilang negatif. Oke, jadi jawabannya P lebih besar daripada Q. Ya. Oke, demikian pembahasan dari soal SNBT pengetahuan kuantitatif paket yang pertama. Kita sudah membahas 15 soal yang dibagi menjadi 3 video. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video-video selanjutnya yang akan kita bahas mengenai tryout SNBT paket yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.